Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Fikri, NRP 17 10 71 10 39. Di sini saya akan memaparkan hasil telaah jurnal saya mengenai pengaruh aktivitas fisik dan kepatuhan diet DM terhadap neuropati perifer dan penurunan gula darah terhadap pasien diabetes mellitus tipe 2. Telaah jurnal ini disusun guna memenuhi tugas ujian tengah semester metodologi penelitian. Pengaruh aktivitas fisik dan kepatuhan diet DM terhadap neuropati perifer dan kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus merupakan gangguan metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemi yang berhubungan dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak, protein disebabkan penurunan sekresi insulin dan bisa menyebabkan komplikasi mikrovaskular dan makrovaskular. Mikrovaskular di sini seperti neuropati, retinopati, dan nefropati, dan makrovaskular di sini seperti penyakit jantung dan stroke. Neuropati perifer ini biasanya penderita mengalami parestesia distal seperti kebas, kesemutan, nyeri, atau tidak dapat merasakan nyeri, atau bisa juga kelemahan dan kelelahan. Lalu bisa dicegah dengan edukasi, perencanaan diet, pengobatan medis, pemantauan, dan aktivitas fisik. Senam kaki atau aktivitas fisik ini dapat memperbaiki masalah sirkulasi aliran darah kaki, sehingga nutrisi terhadap jaringan lebih lancar, menguatkan otot betis, dan menambah kelenturan sendi, serta dapat memelihara fungsi saraf. Selain aktivitas fisik, terapi diet DM ini juga bisa melancarkan sirkulasi darah, karena penting untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah dan melancarkan sirkulasi darah dan perfungsi jaringan ke seluruh tubuh. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan, muncullah pertanyaan ilmiah yaitu ada atau tidak pengaruh aktivitas fisik dan kepatuhan diet DM terhadap neuropati perifer dan kadar gula darah pada penderita DM tipe 2. Di sini saya mengacu kepada PIO, di mana P-nya di sini yaitu penderita diabetes mellitus tipe 2 dan intervensi yang diberikan di sini itu aktivitas fisik dan kepatuhan diet, serta O-nya di sini itu outcome yang diketahui yaitu neuropati perifer dan kadar gula darah. Strategi pencarian literatur di sini saya menggunakan database PubMed dan Google Scholar, di mana di sini saya memasukkan keyword pada populasi, intervensi, dan outcome. Untuk artikel pertama saya memasukkan keyword diabetes mellitus untuk populasi, lalu keyword physical exercise dan food spa untuk intervensi. Untuk keyword di intervensi ini saya menambahkan boolean or untuk menggabungkan physical exercise dan food spa. Lalu memasukkan keyword neuropathy and sensation untuk outcome-nya, dan tidak lupa saya menambahkan boolean or. Lalu untuk artikel kedua saya memasukkan keyword diabetes mellitus untuk populasi, keyword lifestyle intervention untuk intervensi, dan keyword diabetic peripheral neuropathy untuk outcome. Lalu yang ketiga memasukkan keyword diabetes mellitus untuk populasi, lalu memasukkan keyword diabetic food exercise untuk intervensi, dan memasukkan keyword peripheral neuropathy untuk outcome. Dan artikel 4 dan 5 ini saya mencarinya di Google Scholar dan memasukkan keyword pasien DM tipe 2 untuk populasi, memasukkan keyword senam kaki untuk intervensi, dan sensitivitas kaki untuk outcome-nya. Dan artikel kelima yaitu memasukkan keyword pasien diabetes mellitus tipe 2 untuk populasi, kepatuhan diet untuk intervensi, dan keyword penurunan gula darah untuk outcome. Nah, setelah meng-add semuanya ke history, lalu saya menambahkan boolean n pada setiap keyword yang ada. Contohnya seperti ini di artikel pertama, yaitu neuropathy or sensation, and physical exercise or food spa, and diabetes mellitus. Dengan inklusi 2019, lalu saya setting jurnal artikel full text and publication, date 5 tahun, dan keluar sebanyak 96 artikel. Lalu untuk artikel kedua yaitu diabetic peripheral neuropathy and lifestyle intervention and diabetes mellitus. Dengan inklusi 2018, jurnal artikel full text and publication, date 5 tahun, dan keluar sebanyak 65 artikel. Lalu yang ketiga, diabetic peripheral neuropathy and physical exercise and diabetes mellitus. Inklusi 2018, jurnal artikel full text publication, date 5 tahun, keluar sebanyak 15 artikel. Jurnal keempat di sini saya mencari di Google Scholar, yaitu dengan memasukkan keyword pengaruh senam kaki diabetik terhadap sensitivitas kaki penderita diabetes mellitus dengan inklusi 2020 dan keluar 152 artikel. Dan yang kelima, pengaruh kepatuhan diet rendah gula terhadap penurunan gula darah penderita DM tipe 2 dengan inklusi 2019 dan keluar 409 artikel.
Resumenya ya di sini yang pertama itu penulisnya Zilox and Russell 2019 di Departemen Neurologi Universitas Maryland dengan jumlah sampel 20 dan karakternya pasien DM yang mempunyai atau tidak neuropati diabetik dan hewan tikus diabetes atau prediabetes. Desainnya di sini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Intervensinya aktivitas fisik dan intervensi diet, dan hasilnya di sini menunjukkan bahwa intervensi diet dan aktivitas fisik ini telah terbukti memperlambat perkembangan diabetes dan bermanfaat dalam neuropati diabetes. Kualitas penelitian medium. Yang kedua, Ghavami et al. 2018 di Urmia, Iran dengan N74 dan karakter sampel di sini yaitu pasien DM dewasa lebih dari 18 tahun dengan neuropati diabetik tanpa luka di kaki dan tinggal di Urmia. Desainnya uji klinis atau eksperimen dengan intervensi gaya hidup. Dan hasilnya di sini yaitu didapatkan perbedaan rata-rata keparahan DPN sebelum dan sesudah intervensi gaya hidup antara dua kelompok penelitian, yaitu p-value 0,001. Di sini disimpulkan bahwa keparahan diabetik periferal neuropati dalam kelompok kontrol tidak berubah atau meningkat, tetapi DPN menurun pada kelompok intervensi setelah menerapkan intervensi gaya hidup dengan kualitas penelitian high. Yang ketiga yaitu Awaludin Ardi N. Zabit 2019 di Puskesmas Jongaya dengan N20. Karakternya di sini pasien DM yang tinggal di daerah operasional Puskesmas Komunitas Jongaya dengan desain kuasi eksperimen dan intervensi latihan kaki diabetik. Dan didapatkan hasil bahwa latihan kaki ini berpengaruh terhadap sensasi sensoris dengan p-value 0,000 dan berpengaruh terhadap neuropati perifer diabetik dengan p-value 0,005. Kesimpulannya yaitu latihan kaki ini berpengaruh terhadap neuropati sensorik dan neuropati perifer dengan kualitas high. Yang keempat yaitu Brahmantia et al. 2020 di Puskesmas Parung Ponteng, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya, N-nya 25 dan karakternya pasien DM dengan desain kuasi eksperimen dan intervensi senam kaki diabetik. Di sini disebutkan bahwa hasilnya yaitu memiliki perbedaan rata-rata sensitivitas sebelumnya itu 1,67 dan sesudahnya itu 2,36 lebih baik setelah diberikan senam kaki diabetik dengan p-value 0,001 sehingga ada perubahan senam kaki diabetik terhadap sensitivitas kaki pada penderita DM dengan kualitas medium. Dan yang terakhir yaitu Herianto et al. 2019 di Sukurejang, Kabupaten Lebong dengan N46 dengan karakter pasien DM tipe 2 yang berkunjung ke Puskesmas Curup, Perumnas, dan Kampung Delima dengan desain cross-seksional dengan intervensi kepatuhan diet, aktivitas fisik, dan pengobatan. Dan didapatkan yaitu p-value kepatuhan diet sama dengan 0,000, aktivitas fisik 0,729, dan patuh minum obat 0,035. Sehingga di sini ada hubungan yang signifikan antara kepatuhan diet dan patuh minum obat terhadap penurunan gula darah, tetapi tidak ada hubungan antara aktivitas fisik terhadap penurunan gula darah dengan kualitas medium. Dalam pengkajian evidence based praktikal ini saya mengambil 5 judul seperti yang tertera di sini. Selanjutnya pada artikel pertama di sini dilakukan aktivitas fisik selama 6 menit dalam 12 bulan dan diet tinggi lemak selama 8 bulan. Ini dapat memperbaiki neuropati atau mengurangi keparahan neuropati diabetik. Dan di dalam artikel ini terdapat saran untuk penelitian selanjutnya yaitu diperlukan menentukan adakah perubahan neuropati diabetik dalam morbiditas dan mortalitas jangka panjang. Lalu kekurangan di sini tidak disebutkan instrumen yang jelas sehingga belum teruji validitas dan realitasnya dan merupakan systematic review sehingga tidak tertulis jelas penelitian tersebut dilakukan di daerah mana. Pada artikel kedua, di sini diketahui bahwa DPN ini menurun pada kelompok intervensi setelah menerapkan intervensi gaya hidup dan sudah terdapat instrumen skornya di sini yaitu menggunakan modifikasi skor neuropati klinis Toronto. Dan di dalam artikel ini juga terdapat saran yaitu untuk desain studi masa depan sebaiknya dengan ukuran sampel yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lama agar dapat lebih baik. Lalu artikel ketiga, di sini efek bahwa latihan kaki berdampak positif pada sensorik sensasi dan neuropati perifer dan terdapat instrumen penelitian dengan menggunakan kombinasi MNSI dan MDNS. Namun kekurangannya di sini belum menyebutkan durasi waktu efektif dan tidak diberikan saran untuk peneliti selanjutnya. Lalu penelitian keempat di sini sudah jelas bahwa adanya peningkatan sensitivitas kaki setelah diberikan senam kaki diabetik. Dan di sini menggunakan instrumen skala sensitivitas. Hanya saja artikel ini tidak menyebutkan frekuensi yang tepat dan
dalam melakukan senam kaki diabetik dan tidak memberikan saran kepada peneliti selanjutnya. Dan untuk yang kelima, di sini menggunakan instrumen food recall, pill count regimen, dan formulir pill count. Hanya saja di dalam penelitian ini ada kesenjangan mengenai hasil yang didapat, yaitu p-value 0,729. Artinya tidak ada hubungan antara aktivitas fisik dengan kadar gula darah, sehingga reliabilitas dalam penelitian ini belum cukup baik. Lalu kekurangannya juga tidak ada saran yang diberikan kepada peneliti selanjutnya. Dari kelebihan dan kekurangan yang telah dijelaskan, pada penelitian selanjutnya ada baiknya pada saat pelaksanaan aktivitas fisik mau selalu menggunakan prosedur yang ada dan juga dilakukan secara rutin. Meskipun pada salah satu penelitian di atas terdapat kesenjangan, tetapi sebaiknya aktivitas fisik ini tetap dilakukan secara rutin karena aktivitas fisik ini dapat membantu mengontrol gula darah dan memperlancar sirkulasi darah perifer. Kesimpulan dari pengkajian evidence-based praktik kali ini yaitu kita dapat mengetahui bahwa penelitian pemberian aktivitas fisik dan diet DM ini merupakan pengobatan dan farmakologi pada DM yang dapat berfungsi untuk menurunkan neuropati perifer dan menurunkan kadar glukosa pada pasien DM tipe 2. Selain itu, aktivitas fisik dan diet DM ini bermanfaat untuk membantu sel-sel tubuh, terutama membantu kerja insulin agar mudah dialirkan melalui aliran darah, sehingga perfusi ke jaringan ke seluruh tubuh pun akan lancar dan tidak menyebabkan peningkatan kadar gula darah atau komplikasi.